Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas induksi matematika dan di slide ini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai induksi matematika. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, saya harapkan nanti anak-anak bisa atau mampu menerapkan prinsip induksi matematika untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, rangkaian pembelajaran kali ini nanti sampai akhir. Nah, nanti silakan anak-anak simak video ini, video yang saya jelaskan. Kemudian setelah itu kita bisa diskusi dan tanya jawab. Setelah itu kita latihan di akhir. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi. Ini adalah langkah-langkah induksi matematika. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa Pn untuk n sama dengan 1 itu bernilai benar. Setelah itu kita coba untuk n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya sampai n sama dengan k. Setelah itu, setelah sampai n sama dengan k, kita asumsikan benar ya. Kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Setelah n sama dengan k, kita selanjutnya menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini adalah langkah-langkah induksi matematika. Oke anak-anak, sebelum lanjut saya ingin menyampaikan beberapa hal ini. Misalnya ya, diberikan sebuah deret 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Nah, ini sebuah deret. Nah, di sini deret terakhir itu adalah 10. Nah, deret sebelumnya itu adalah 9. Nah, misalkan deret terakhir itu n. Nah, maka untuk menentukan deret sebelumnya itu n min 1. Karena kita sudah tahu n-nya ya, n itu sama dengan 10, maka suku sebelumnya dikurangi 1. Kemudian suku sebelumnya lagi nanti juga dikurangi 2 dan seterusnya. Ini jika kita sudah tahu deretnya, sudah diketahui bilangannya. Nah, jika kita belum tahu 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai n, nilainya kan kita belum tahu. Nah, maka disimbolkan suku sebelumnya ya, itu n min 1, sebelumnya lagi n min 2. Ini sama halnya dengan domino, 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai k. Nah, domino setelahnya k itu disimbolkan dengan k plus 1. Sedangkan domino sebelumnya k itu k min 1. Karena kita belum tahu ini k-nya ini yang keberapa. Nah, informasi ini akan kita pakai nanti di depan. Oke, baik, selanjutnya contoh ya. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 1 plus 2 plus 3 bla 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 plus n sama dengan setengah n kalikan n plus 1. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan simak ya alternatif solusi dari pernyataan yang diberikan sebelumnya. Baik anak-anak, perhatikan ini adalah langkah-langkah induksi matematikanya yang akan kita terapkan. Oke, yang pertama kita akan memisalkan Pn ya. Misalkan 1 plus 2 plus 3 bla 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 plus n sama dengan setengah n kalikan n plus 1. Nah, ini kita misalkan Pn. Kita tulis Pn titik 2, 1 plus 2 plus 3 bla 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 dan seterusnya itu sama dengan setengah n, n plus 1. Oke, langkah yang pertama akan ditunjukkan bahwa P1 bernilai benar untuk n sama dengan 1. Ya, coba kita cek P1, maka n-nya diganti 1 ya. Yang luas kiri 1 karena n-nya 1 sama dengan setengah kalikan 1 dikalikan 1 plus 1. Nah, hasilnya adalah 1 sama dengan 1 dan ini benar. Kita coba n sama dengan 2. Ya, yang kiri 1 plus 2 sama dengan setengah.
kalikan 2 dikalikan 2 plus 1. Nah, hasilnya 3. Ini juga benar. Kita coba yang N sama dengan 3. Ya, 1 plus 2 plus 3 sama dengan setengah kalikan 3 dikalikan 3 plus 1. Hasilnya 6. 6 sama dengan 6, maka bernilai benar. Nah, selanjutnya karena kita sudah mencoba N sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan seterusnya sampai N sama dengan K, maka tinggal kita ganti N-nya menjadi K. Jadi PK jadi 2, 1 plus 2 plus 3 bla 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 plus K sama dengan setengah K dikalikan K plus 1. Nah, ini kita sudah masuk di langkah yang kedua, yaitu kita mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu bernilai benar. Oke, lanjut. Nah, langkah sebelumnya kita telah mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu bernilai benar. Nih, saya letakkan di sini. Sudah saya recall. Oke, langkah selanjutnya, ini langkah yang ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu juga bernilai benar. Ya, akan ditunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita eksekusi. Perhatikan ini adalah pernyataan yang di awal ya. 1 plus 2 dan seterusnya sama dengan setengah kalikan N kalikan N plus 1. Oke, selanjutnya kita ganti N-nya menjadi K plus 1. Ya, ini N-nya K plus 1. Ingat yang di awal tadi saya sampaikan, yang di domino tadi ya, kan ini ada K plus 1. Maka suku sebelumnya itu adalah K. Seperti itu, kita udah ganti ya. Lanjutnya, ini udah diganti, N-nya sama dengan K plus 1, yang N di sini juga diganti dengan K plus 1. Nah, sedangkan yang di sini, yang di kiri, ini ke bawah yang ini. Nah, ini N-nya udah diganti dengan K plus 1. Dan kita bisa tahu dari suku sebelumnya, maka jadinya K min 1. Nah, dari K plus 1 ini, kan dikurangi 1. K plus 1 dikurangi 1, hasilnya jadi K. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Perhatikan bahwa 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai K, ini adalah asumsi kita tadi. Yang ini. Yang ini ya. Nah, maka kita ganti. Jadi K per 2. Ya, kita ganti yang ini ke sini. Jadi K per 2 atau setengah K, ini sama aja. Setengah K dikalikan K plus 1 ditambahkan K plus 1. Nah, K plus 1 nya itu yang ini. Nah, turun ke bawah. Yang ruas kanan tetap. Oke, selanjutnya perhatikan di sini anak-anak, ada faktor yang sama, yaitu K plus 1 sama K plus 1. Nah, kita faktorkan atau kita keluarkan menjadi K plus 1 dikalikan K per 2 plus 1. Nah, kalau kita yang ini kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi yang atas. Ya, K plus 1 dikalikan ini, hasilnya ini. Jika K plus 1 dikalikan 1, ya hasilnya K plus 1 yang ini. Oke, seperti itu. Yang luas kanan tetap. Perhatikan di sini, ini kan ada bentuk pecahan ya. Ya, ini di sini ada bentuk pecahan. Nah, kita ubah menjadi 2 per 2 ya, 2 per 2, yang ini 2 per 2 alias 1. Nah, ini kan ada sama-sama setengahnya ini. Kita keluarkan lagi setengahnya. Jadi setengahnya di sini keluar. Setengah dikalikan K plus 2. Seperti itu. Sudah kita dapatkan K plus 1 dikalikan setengah dikalikan K plus 2. Nah, yang ruas kanan juga sudah bisa kita lihat nih. Setengah K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 1. Nah, ini kan bisa dijumlahkan. Nah, jadinya ini kan 2. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama. Berarti
kita sudah memenuhi langkah yang ketiga, yaitu untuk N sama dengan K plus 1 itu juga bernilai benar. Maka pernyataan tersebut terbukti. Ya, jadi kesimpulannya, karena untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1, bahwa PN benar, maka pernyataan yang ini 1 plus 2 plus 3 bla 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 plus N sama dengan setengah N dikalikan N plus 1 itu berlaku atau benar. Jadi terbukti. Oke, baik anak-anak, tadi itu adalah cara yang pertama. Ya, sekarang coba kita pakai cara yang lain ya, cara yang kedua. Nah, oke, berarti kan ini adalah langkah-langkah yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini kan ada K per 2. Ini bentuk pecahan. Maka yang ini kita juga samakan penyebutnya menjadi 2 per 2. Ya, 2 per 2 dikalikan K plus 1. Oke, kemudian kita operasikan, kita jumlahkan yang ini menjadi K plus 1 plus 2K plus 1. Oke, selanjutnya kita bisa jabarkan ya, K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Ini kita buka kurungnya, ini kan menjadi 2K. Nah, ini menjadi 2. Ini dikalikan, K kalikan K menjadi K kuadrat. Kemudian K kalikan 1, hasilnya K. Nah, kita jabarkan lagi, kita sederhanakan menjadi K kuadrat plus 3K plus 2 per 2. Nah, yang ruas kanan juga K plus 1 dikalikan K plus 2 per 2. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat nih, yang ruas kiri bisa kita faktorkan, atau yang ruas kanan bisa kita jabarkan menjadi ini. Ya, menjadi yang ruas kiri, sama saja, boleh. Nanti tergantung kalian nanti mau milih yang mana. Oke, jadi kalau yang ruas kiri difaktorkan menjadi K plus 1 dikalikan K plus 2 per 2. Begitu pula yang kanan ya. Jadi ini sudah sama. Nah, jadi ini juga terbukti. Maka pernyataan tersebut bernilai benar atau berlaku. PN berlaku untuk semua N. Oke, baik anak-anak, selanjutnya contoh yang kedua. Oke, buktikan bahwa pernyataan berikut ini adalah benar. Kita diminta membuktikan ya. Ini ada satu pernyataan, cuma beda bentuk. Beda bentuknya. Bedanya di ini kan 3n-1 per 2 atau setengah dikalikan 3n min 1. Ini sama aja. Mungkin di pertemuan kemarin ada yang bingung. Ini sebenarnya sama, cuma beda penulisannya saja. Ya, jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa 1 plus 4 plus 7 bla 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 dan seterusnya sampai 3n min 2 itu sama dengan setengah kalikan 3n min 1. Oke ya, coba kita buktikan. Oke, ini adalah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah induksi matematika. Coba kita coba. Untuk n sama dengan 1. Jadi n sama dengan 1 ya. 3 kalikan 1 min 1 per 2. Dan ini bernilai benar. Oke, kita coba untuk n sama dengan 2. Apakah juga benar? Berarti 1 plus 4 sama dengan 3 kalikan 2 min 1 per 2. Coba kita cek. 5 sama dengan 6 min 1 per 2. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat ya. Nah, jadi 5 tidak sama dengan 5 per 2. Berarti ini pernyataan tersebut itu salah atau tidak berlaku. Nah, mungkin di cara yang lain hanya menunjukkan bahwa n sama dengan 1, kemudian langsung langkah berikutnya langsung dicoba n sama dengan k. Nah, itu juga boleh, tapi ini adalah salah satu cara yang lebih detail. Kita coba satu-satu dari n2, n sama dengan 3 dan seterusnya sampai n sama dengan k. Jadi pernyataan tersebut itu salah atau tidak berlaku. Oke, coba kita contoh
yang ketiga kita selesaikan. Contoh yang ketiga kita eksekusi. Oke, perhatikan. Buktikan bahwa pernyataan berikut ini adalah benar. 1 plus 4 plus 7 plus 10 bla 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 plus 3n min 2 sama dengan n dikalikan 3n min 1 per 2. Oke, coba kita buktikan ya. Kita cek ya. Oke, yang pertama kita coba untuk n sama dengan 1. Ya, ini hasilnya benar. Tinggal hitung-hitungan aja yang di sini. Coba kita cek n sama dengan 2. 1 plus 4 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan 2 min 1 per 2. Oke, coba kita cek. Nah, dari sini udah bisa kelihatan nih ya. Ini coret, coret. Kemudian 6 dikurangi 1 berapa? 5 ya. Jadi ini benar. Coba kita untuk n sama dengan 3. Oke, 1 plus 4 plus 7 ini berapa? 12. Ya, kemudian yang luas kanan 3 dalam kurung 3 kalikan 3 min 1. Coba kita cek. Ini 3 kali 3 9 ya. Yang ini dulu dikalikan. Dari sini udah bisa kita lihat nih. Ya. Jadi 3 dikalikan 8 berapa? 24 per 2. Jadi 12. 12 sama dengan 12. Maka ini bernilai benar. Oke, langkah 1 sudah. Selanjutnya kita ke yang langkah kedua. Untuk yang n sama dengan k, kita asumsikan benar. Oke, 1 plus 4 plus 7 plus 10. Dan seterusnya, n-nya diganti dengan k. Jadinya k dikalikan 3k min 1 per 2. Asumsi ini benar ya, kita asumsikan benar. Oke, selanjutnya, ini asumsi yang barusan ya, yang di langkah sebelumnya. Saya tuliskan di sini. Kita lanjut untuk n sama dengan k plus 1. Nah, jadi kita di sini ganti n-nya dengan k plus 1. N-nya diganti k plus 1. Diganti k plus 1. Nah, di langkah awal, tadi ya kan sudah ditunjukkan kalau ini kan n atau suku terakhirnya. Nah, suku sebelumnya berapa? Ayo. Maka bisa kita tentukan suku sebelumnya ya 3k min 2 ini. Nah, ini adalah suku sebelumnya. Nah, ini ada di sini nih posisinya. Nah, perhatikan di sini. Ini yang ini kita operasikan nih. Ya, k plus 1 min 1 ya. Ini 3k plus 1 min 1. Ini kita distribusikan 3 kalikan k jadi 3k. 3 kalikan 1 menjadi 3. Dan dikurangi 1 nanti hasilnya jadi 2. Begitu pula yang ini. Kita buka kurungnya. Jadi 3k plus 3 min 2. Ya, 3k plus 1. Nah, ini hasilnya kan 1. Oke, kita turunkan ke sini. Dan juga hasilnya 3 min 1 itu 2. Yang ini 3 min 2 hasilnya 1. Oke, perhatikan di sini anak yang ini ya. Nah, yang ini sama kayak yang ini kan. Maka kita ganti yang ini. Kita ganti dengan ini. Oke, menjadi k dikalikan 3k min 1 per 2 plus 3k plus 1. Yang ruas kanan tetap. Nah, perhatikan di sini. Ini kan ada per 2 bentuk pecahan. Maka yang ini juga kita samakan penyebut menjadi 2 per 2 dikalikan 3k plus 1. Oke, ruas kanannya tetap. Nah, dari sini kita jumlahkan ya. Ini dijumlahkan. Jadi k 3k min 1 plus 2 dikalikan 3k plus 1 sama dengan ini tetap ya, sama dengan ini tetap. Nah, selanjutnya kita distribusikan ya. Kita buka kurungnya. K dikalikan 3k menjadi 3k kuadrat. K dikalikan min 1 menjadi min k. Ditambah ini 2 kalikan 3k menjadi 6k. 2 kalikan 1 menjadi
2 per 2, yang kanan tetap. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa operasikan ya, yang K sama, min K plus 6K berapa? Kan 5K, ya ini hasilnya. Jadi 3K kuadrat plus 5K plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 dikalikan 3K plus 2. Nah, dari sini kayaknya udah terlihat nih ya, yang ini bisa kita faktorkan atau yang ini bisa kita jabarkan. Nah, dari sini sudah kita bisa menduga bahwa ini adalah benar. Ya, terbukti. Nah, jika ini difaktorkan ya, 3K kuadrat plus 5K plus 2, maka faktornya adalah K plus 1 dikalikan 3K plus 2. Atau alternatif yang lainnya, K plus 1 dikalikan 3K plus 2, itu kita jabarkan ya. Ini dikalikan ini, dikalikan ini, maka hasilnya akan menjadi 3K kuadrat plus 5K plus 2. Ya, seperti itu. Jadinya terbukti ya. Jadi pernyataan yang barusan, yang di soal yang ini, itu benar, bernilai benar atau berlaku dan terbukti. Nah, benar ya. Nah, anak-anak sudah di akhir slide. Nah, untuk selanjutnya kita akan tanya jawab dan diskusi. Kita lanjut di grup ya. Kita ke grup sebelah. Oke. Selanjutnya setelah diskusi dan tanya jawab, kita latihan-latihan. Oke, sampai sini slide-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.